Halo, hai apa kabar? Balik lagi sama kita nih. Kita mau sedikit ya update lah. Iya. Udah lama kan kita juga nggak ini. Nah, buat video kali ini kita mau bahas tentang kerjaan kali ya. Iya. Karena banyak yang nanya sih kerjaan, ya istilahnya lebih detail tentang kerjaan sih gitu. Jadi bagi sebelumnya mungkin yang belum nonton episode sebelumnya, itu ada video tour ke Northwest. Terus ada juga video, nah bagi yang penasaran ada juga video question and answer, itu juga kalian bisa lihat di situ. Nah video kali ini kita khusus bahas tentang kerjaan. Oke, seperti yang kalian tahu, kalau kita tuh sekarang kan kerja di mana di Tim Horton. Nah, Tim Horton itu adalah kayak istilahnya salah satu fast food paling populer di Kanada. Jadi kalau di Kanada itu tuh paling banyak tuh Tim Horton. Jadi kayak paling gede lah istilahnya. Kedua tuh kayaknya McDonald. Nah, baru nanti sisanya yang lain keluar gitu. Jadi bener-bener populer banget di sini karena orang Kanada ini bener-bener doyan banget minum kopi. Wartegnya Kanada ya, Pak? Iya, wartegnya Kanada di sini tuh adalah Tim Horton gitu. Nah, oke. Sekarang gimana kita bisa keterima di Tim Horton? Itu juga makasih banget buat si Cici Jesslyn ya. Waktu itu dia sempat nawarin, dia bilang dia kenal sama area manajernya. Pertama yang ditawarin dia as a baker ya waktu itu ya. Tapi udah tahu bukan as baker sih, maksudnya ya mau ditawarin direferensiin guys. gitu Iya. loh gitu. Perlu di tag nggak orang ini sih? Oh, iya. Nggak ada. Iya. Ya jadi pertama kan tawarin mau nggak gitu kan. Jadi Cijes referensiin aku gitu ke area manager Iya. Tim Horton. Nah, Tim Horton ini kan di franchising gitu kan. Banyak, Jadi ya gitulah pokoknya intinya direferensiin. Terus akhirnya oh iya nih lagi butuh katanya gitu. Akhirnya dipanggil interview. Pada saat itu juga interviewnya sama manajer store yang dekat apartemen kita. Nah, sambil aku diinterview sama si manajernya, ternyata Cijes tuh juga ditelepon sama area manajernya. Itu tadinya tuh harusnya area manajernya yang mau interview aku, cuman kayaknya dia ada kerjaan apa, entah kenapa nggak jadi. Gitu, terus jadinya dia telepon Cijes. Jadi ternyata belum selesai aku interview, teleponannya udah selesai dan ternyata katanya ya udah aku disuruh datang ke store yang memang lagi membutuhkan itu kan. Sudah datang hari Senin gitu. Hah? Jadi interviewnya buat apa gitu kan? Iya. Ya jadi kayak cuman Formalitas aja gitu. Iya. Nah, salah satunya jadi lokasi yang sekarang kita kerja ini tuh dia lokasinya agak sedikit di pinggiran kota sih. Dan baiknya adalah mereka tuh sediain kita antar jemput ya. Jadi kalau kalian misalnya lihat video kita Instastory kita naik mobil, itu bukan mobil kita guys. Itu mobil jemputan, lebih tepatnya itu mobil jemputan. Itu mobil kantor. Gitu. Ya, jadi baiknya ownernya itu emang sediain antar jemput karena most of the employee itu mereka tinggalnya tuh di daerah sini, di daerah Edmonton ini gitu. Jadi ya udah. Terus akhirnya karena apa sih? Jadinya keterima. Jadi akhirnya kerja terus pas seminggu kerja ya, masuk. seminggu ya. Ya beda seminggu lah. Iya, jadi pas aku hari pertama interview terus kan tanya-tanya gitu kan sama area manajernya, akhirnya ketemu sama area manajernya. Terus aku juga dia nanya-nanya Ferry juga, terus ya udah aku bilang iya lagi sekolah tapi juga masih cari kerja part time. Oh ya udah kerja di sini aja. Hah? Iya. Emang bisa ya gitu, maksudnya emang boleh gitu kan kerja di sana. Oh bisa. Ternyata boleh. Gitu. Iya. Jadi di sini nggak. Jadi di sini nggak. Kalau di Indo kan nggak boleh ya. Boleh. Yang namanya satu keluarga itu kita nggak boleh kerja di satu tempat. Tapi kalau di sini nggak tahu ya di tempat lain nggak ya. Tapi kebanyakan kalau di sini tuh boleh gitu. Jadi kita suami istri kerja di satu tempat yang sama tuh boleh.
Tapi mungkin gue nggak tahu juga ya, Pak. Mungkin jamnya dibedain. Kedua tuh ada juga yang mereka satu keluarga malah, kayak dari bapak terus anak-anaknya tuh semua kerja di situ. Emak sama anak-anaknya. Itu sih Dan. Oh iya. Iya, Bapak pokoknya mah, gitulah gitu. iya. Satu keluarga juga kerja di Iya. di store yang sama juga ada gitu Ada. kan. Jadi di sini culture-nya bebas sih sebenarnya gitu. Yang penting adalah Profesional. kita Iya. ya, yang penting kita kerjanya benar gitu. Nah, terus ada yang nanya waktu itu kemarin bikin CV-nya gimana? Sebenarnya di Kanada ini kalian bisa cari sih online CV-nya Kanada itu gimana. Waktu itu sempat yang kita temukan adalah CV-nya itu sebenarnya simple dan itu cuma satu lembar, guys. Mereka tuh bikin itu tuh cuma satu lembar. Mereka nggak peduli kayak ya mereka peduli juga sih, maksudnya kalian pernah sekolah di mana, cuman nggak begitu detail. Yang penting tuh experience kerja kalian tuh gimana gitu. Nggak perlu pakai gender, nggak perlu pakai Iya, religion, nggak perlu foto. Yang penting nama, nomor telepon, terus sama Email. tempat tinggal, email, udah kontak. Pokoknya yang kontak aja, nggak perlu foto lah, apalah segala macam. Nggak perlu SKCK. Iya, iya. Kalau di Indonesia tuh ada yang minta SKCK, tau nggak? Iya, iya. Ya nggak Bahkan sih? even dulu aku kerja nggak dimintain SKCK aja, ngelamar kasih sendiri gitu. Oh loh. iya iya. Saking Jadi gitu aku ya. sempet kayak pertama kali kerja buat apa SKCK? Iya, karena di sini mereka istilahnya ya udah, lu mau kerja apa, yang penting lu kerjanya beres, ya udah nggak masalah gitu loh, gitu. Jadi nggak ribet lah istilahnya, karena kan kita juga istilahnya kerjanya juga ya udah gitu loh, kerja sebagai ya kita employee gitu. Mungkin kalau yang kerjanya mungkin udah level atas ya mungkin beda, ada background checknya, itu ya wajar lah ya. Kita kan cuma jadi istilahnya jadi babu ya, jadi babu, jadi kuli ya, jadi nggak perlu yang sampai background check karena emang turnover di mana di Ya kalau fast food gitu tuh sih turnovernya pasti tinggi. tinggi. Jadi come and go gitulah gitu. Gitu. Terus ada yang komen susah nggak nih kerja, kemarin pas aku Oh, iya, live iya, juga iya. kayak ada yang baru masuk terus kayak berasa kok nggak belum bisa gitu loh istilahnya gitu. Oh. Ya sama gitu karena aku nggak tahu ya, karena Tim Hortons ini franchise jadi mungkin kebijakan masing-masing store Itu beda-beda. tergantung lagi si pemiliknya Pemiliknya. gimana ya kan, dia punya programnya itu seperti apa kan kita nggak tahu. Cuman kalau di store kita ini ya gitu, bilangnya sih training gitu, tapi trainingnya Iya. ya ala kadarnya gitu. Jadi kayak kita Trainingnya cuma ngeliatin mereka Jadi kerja. learning by doing gitu loh. Jadi karena mereka tim Horton kita ini rame banget ya, maksudnya bukan rame sih, sibuk banget gitu. Jadi mereka tuh udah nggak ada waktu buat training yang benar-benar istilahnya Kayak ada kursnya gitu ya proper training tuh nggak. Jadi benar-benar kita itu kayak benar-benar diceburin ke dalam laut ya, suruh berenang sendiri, intinya tuh gitu. Yang penting sih satu sih, mesti istilahnya kuat mental. Kalau physical ya mental karena ya. Bapak diomelin ya Pak. Iya, karena istilahnya lagi sibuk itu otomatis kan emosi juga naik ya gitu ya, sensitif. Ya terus karena kan store kita juga punya target dan Target. dan store kita itu Setiap untuk store. drive thru-nya itu termasuk yang cepat gitu Iya. kan. Jadi tuh si manajernya itu mau mempertahankan prestasi store itu gitu loh. Betul. Jadi kalian pikirin aja, kita tuh rata-rata harus istilahnya dari mobil drive-thru ya, dari drive-thru sampai dia keluar terima makanannya tuh sampai jalan itu kita harus ditargetin tuh 20 sampai 25 detik doang, guys. Gitu. Itu juga agak gila sih gitu, kayak kan kadang kan kita tergantung pembelinya juga ya. Kadang cepat, kadang enggak gitu. Kadang emang ya mau nggak mau kan kita tetap sebisa mungkin, kita secepat mungkin istilahnya serve mereka gitu loh gitu. Jadi itu kemarin rekor waktu itu dalam 1 jam gitu kita nge-serve 101 mobil. Itu tuh rekor kemarin waktu aku kerja. Itu tuh 101 mobil dalam waktu 1 jam. Itu nggak tahu tuh gimana. Emang, dan average time-nya itu sekitar 24 apa 25 detik gitu per mobil ya, average time-nya gitu. Jadi mereka seneng banget katanya. Wuh
kita berhasil nih katanya. Minggu ini kita menang nih katanya gitu. Ya gitu, pokoknya terus jadi kayak jadi yang cerita itu kayak jadi merasa ada beban sendiri ya? Gitu. Aku pun juga gitu, kayak waktu awal-awal masuk udah gitu nggak di training dengan benar-benar training gitu kan. Jadi kayak terus ke diri sendiri kayak punya target gitu kan. Ayo dong, maksudnya kayak gini dong aja nggak bisa gitu kan. Maluin banget gitu kan. Masa takut sih gitu. Iya, takut lah, nggak bisa lah, lama lah belajarnya lah, mintain apa nggak hafal-hafal lah gitu kan. Jadi intinya, kayak beban sendiri, jadi kayak stres sendiri gitu kan. Cuman terus udah kayak lama-lama udahlah kayak enjoy aja gitu ya. Iya, do the best aja gitu, nggak usah yang terlalu ya kalian harus di force goal ke dirinya gitu loh. Iya, intinya adalah kita misalnya istilahnya ya, kita baru kerja di sini dan emang gak ada pengalaman, jadi kita lakukan apa yang terbaik aja gitu loh. Kalau mereka mikir kita kurang, ya istilahnya kurang itu perform, mungkin kan karena kita juga masih awal ya, mereka pun juga ngerti gitu loh. Jangan samakan experience mereka yang udah istilahnya udah 3-4 tahun kerja disamakan dengan experience kita yang baru 2-3 bulan gitu. Itu salah sih sebenarnya gitu. Dan kalian misalnya di sini ya kerja, culture-nya juga bebas gitu. Kalian nggak boleh takut sama istilahnya atasan. Bukan berarti kalian songong ya. Jadi misalnya emang ada kalian nggak merasa salah, itu bukan salah kalian. Kalian bisa stand up gitu buat ngomong gitu. Kalau itu tuh bukan kesalahan kalian gitu. Dan mereka pun juga culture-nya di sini bebas gitu. Jadi istilahnya walaupun dia manajer atau apa, tetap kita kalau itu salah ya salah gitu loh, mau dia siapapun gitu. Kalian bisa laporin juga ke atasan yang lebih atasnya lagi gitu, istilahnya lah gitulah gitu, nggak usah takut gitu istilahnya ya. Cuman ya udahlah, namanya kita kerja dimanapun, di belahan dunia manapun pasti ya kan? Pasti ada aja yang rese, pasti ada aja masalah, pasti aja ada hambatan gitu kan. Cuman ya udah, maksudnya buat yang baru-baru kalau mengalami hal yang sama kita tuh ya udah nggak usah terlalu dijadikan beban sendiri gitu. Ya udah kita yang penting kita do the best aja gitu, jangan enjoy aja. Aduh gimana nih kok kayaknya berasa bego banget gitu kan, kayak gini aja nggak hafal atau apa gitu. Enggak, bisa kok, bisa. Ya namanya juga kita masih adaptasi kan, dengan lingkungan, dengan orang-orang yang kalau di Indo kita sama-sama orang Indo ya kan, belum juga lagi dengan bahasa gitu kan. Bahasanya beda, culture-nya beda. Terus bener-bener kayak cara kerjanya pun di sini berbeda banget sama di Indonesia ya gitu ya. Ya sampai sekarang aja karena partner aku satu emang orang Canadian people kan. Jadi sampai sekarang aja kadang kalau aku misalkan ngomong sama dia tuh kayak tiba-tiba apa ya kosakata bahasa Inggrisnya apa ya gitu. Jadi kayak ya udah gitu pakai bahasa ya udah yang penting dia ngerti gitu kan. Dan maksudnya dia nggak yang memandang rendah aku gitu, maksudnya benar. Oh ya gue ngerti gitu. Misalnya kayak kemarin dia mau dipindahin ke pagi, dia lebih kayak ya kalau memang dia butuh orang yang bagus untuk taking order di drive thru ya kenapa mereka nggak training. Iya tapi kan kalau misalkan kayak newcomers kayak gue yang bahasanya kayak begini, oh tenang, kalau lu sih gue ngerti, dia bilang gitu. Maksudnya ya dia tahu, dia lihat sikon ya, maksudnya mana orang yang kayak memang lebih baru yang memang bahasanya kurang sama aku, memang mana orang yang memang ya udah memang lu ngomong aja udah cus gitu kan, masa lu taking order nggak bisa gitu kan, harusnya kan bisa gitu loh. Itu jadi di sini nggak usah takut deh sama yang kalau kesini takut sama aduh gimana dong bahasa Inggrisnya nggak bisa lah pas no. Ya udah yang penting kita ngerti gitu, ya. mau mencoba. Yang penting kita ngerti dia ngomong apa dan kita bisa istilahnya walaupun kita sampein pakai bahasa Tarsan pun, bahasa body language pun gak masalah. Yang penting mereka juga ngerti maksud kita tuh apa gitu. Makanya kalau kesini ya bekal paling penting tuh adalah bahasa Inggris guys. Gitu. Itu udah bekal paling penting. Ya jangan sampai sama sekali nggak bisa ya. Itu sih bunuh diri sih. Itu tuh namanya bodoh gitu. Kayak ibarat kata mau terjun payung tapi nggak punya parasutnya gitu loh. Itu bodoh namanya. Gitu. Ya paling gitu aja kali ya. Ya so far sih kita enjoy banget kerja di sini gitu ya.
Semua welcome ya, dari semua manajer, welcome. supervisor sampai kayak rekan kerja kita, maksudnya semua welcome sama kita. Inti Dan orang Indonesia di store kita tuh ya udah cuman kita berdua. Dan mereka semua ngehnya kalau kita tuh orang Filipina. Iya. Ya karena di store kita mostly itu orang Filipina gitu. Iya. Jadi ya sudah. Ya intinya adalah kerja dimanapun nggak masalah, asal satu kita tuh mau berusaha aja ngasih yang terbaik, itu udah pasti. Terus kedua, kita mau ngelakuin apa aja ya selama itu sesuai istilahnya kerjaan ya gitu ya. Terus ketiga, jangan nyerah sih ya, karena kita kesini pun juga bukan buat yang jadi sultan ya gitu ya. Kesini pun kita juga istilahnya bangun lagi dari nol gitu loh. Kita mau hidup yang lebih baik gitu. Intinya gitu aja sih. Jangan pikirin yang sekarang, tapi kita harus pikirin tuh masa depan. Asik. Bapak. Iya. Pak, cari kerja di sini susah nggak Pak? Cari kerja sih, ya susah sih. Maksudnya susahnya adalah cari kerjanya itu kebanyakan referensi sih. Cuman nggak menutup kemungkinan kalian kalau misalnya interviewnya bagus pasti diterima tuh ada. Ya pasti. intinya Sih semua terus sosok lah ya. Terus apply terus gitu kan. Apply mau kita kerja di mana aja asalkan diterima itu is a good start ya gitu. Is a good start. Ya kayak kita aja dari berapa puluh yang kita lamar aja ya ada. Yang panggil kita interview ada gitu. Cuma waktu itu pas aku dipanggil juga aku udah kerja di Tim Hortons gitu kan. Masa baru masuk terus keluar lagi gitu juga udah deh gitu kan. Jadi kita tahan dulu ya at least setengah tahun lah ya mungkin ya sekarang sih masih sambil kita cari-cari mana tahu ada peluang yang lebih bagus ke depannya gitu kan, karena di sini level survival job aja kayaknya mereka juga masih melihat kita tuh punya Canadian experience atau enggak. Betul. Jadi ya udah maksudnya kita sambil kerja cari di sini juga kita juga cari pengalaman, ngeliat dulu gimana pola kerja di sini seperti apa gitu kan, sambil cari informasi yang lain. Jadi kita juga punya Canadian experience juga. Jadi kedepannya nanti juga enak gitu mau apply kerja di mana ya. Mereka udah lihat oh kita pernah kerja di sini, oh mereka pasti welcome gitu. Istilah ya mereka sih juga kadang emang cari yang benar-benar no experience pun nggak masalah. Selama kita tunjukin kalau kita tuh emang bener-bener mau kerja gitu loh, gitu aja sih. Makanya kayak semua yang mau kesini kan pada nanya gimana sih cari kerja di sana, susah apa enggak? Maksudnya kita juga nggak bisa jawab pasti oh susah, oh gampang gitu kan. Maksudnya itu juga kadang tergantung dari gimana ya hoki sama jalan hidup masing-masing gitu. Bener. Ada aja yang kesini gitu baru nyampe belum 10 hari udah dapat kerja. Itu ada gitu kan. Ada yang kayak kita udah cari-cari segala macam gitu kan. Mesti referensi dulu ada juga gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Itu semua balik lagi ke sama yang di atas. Gimana Tuhan kasih jalan kita buat istilahnya survive gitu loh. Pasti Tuhan kasih jalan gitu. Jadi kalian gak usah khawatir sih. Yang penting kita mau berusaha deh gitu. Mau berusaha nggak pantang menyerah. Maksudnya ya udah niat mau kesini tuh ya harus udah mempersiapkan mental gitu loh. Mentalnya hal yang harus dipersiapkan kayak gimana ya udah worst case-nya aja gitu. Jadi babu, mental babu. Mental babu, mental kayak maksudnya ya jangan harap yang tinggi-tinggi lah. Enak-enak dulu gitu. Jadi kita harus benar-benar dari bawah, dari nggak punya apa-apa gitu ya, sampai ya udah gitu loh, sampai benar-benar istilahnya kita harus tahu posisi kita di mana gitu buat sekarang gitu. Nanti mungkin kalau udah Tuhan kasih jalan yang lain yang lebih baik kan kita nggak ada yang tahu gitu ya, who knows gitu. Intinya sih do your best and God do the rest gitu. Asik Pak. Buka channel motivasi. Oke guys, paling gitu aja dari kita. Wah jadi panjang. Aduh. Oke, see you guys in the next video. Thank you so much for watching and jangan lupa subscribe. Tahu gak sih yang belum subscribe tuh sekitar 76% dari yang nonton. Subscribe dong. Bye-bye. Thank you. Don't forget to subscribe gitu. Bilang. Don't forget to subscribe Auntie Uncle. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you in the next video gitu.